pagi anak-anak. Semoga dimanapun kita berada, kita selalu diberikan kesehatan ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bangun datar segitiga. Apa sih segitiga itu? Segitiga adalah gabungan dari 3 ruas garis yang memiliki 3 sisi dan 3 titik sudut. Nah, ada 6 jenis segitiga. Yang pertama itu ada segitiga sama kaki, segitiga sama kaki. Yang kedua ini ada segitiga siku-siku. Siku-siku. Yang ketiga ada segitiga tumpul. Segitiga tumpul. Yang keempat ada segitiga sembarang. Segitiga sembarang. Nah, yang kelima ini ada segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi. Nah, yang terakhir ada segitiga lancip. Lancip. Nah, segitiga ini dapat digolongkan menjadi 2 jenis. Yang pertama itu segitiga berdasarkan besar sudutnya, dan yang kedua ini berdasarkan panjang sisinya. Berdasarkan besar sudutnya, segitiga yaitu segitiga siku-siku, segitiga tumpul, dan segitiga lancip. Segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya besarnya 90 derajat. Sifat dari segitiga ini, salah satu sudutnya merupakan sudut siku-siku. Nah, yang kedua ini adalah segitiga tumpul. Segitiga tumpul ini adalah segitiga yang salah satu sudutnya besarnya lebih dari 90 derajat. Salah satu sifat dari segitiga ini, salah satu sudutnya merupakan sudut tumpul. Nah, yang ketiga ini adalah segitiga lancip. Segitiga lancip adalah segitiga yang besar sudutnya kurang dari 90 derajat. Selanjutnya yaitu segitiga digolongkan berdasarkan panjang sisinya. Yang pertama itu ada segitiga sama kaki, yang kedua itu segitiga sembarang, dan yang ketiga itu segitiga sama sisi. Nah, segitiga sama kaki adalah segitiga yang memiliki 2 sisi, yang sama panjang dan memiliki 2 titik sudut yang sama besar. Jadi segitiga sama kaki adalah segitiga yang memiliki 2 sisi yang sama panjang dan memiliki 2 titik sudut yang sama besar. Nah, yang kedua yaitu segitiga sembarang. Segitiga sembarang adalah segitiga yang memiliki 3 sisi yang tidak sama panjang. Nah, jadi segitiga sembarang adalah segitiga yang memiliki 3 sisi yang tidak sama panjang. Nah, yang ketiga adalah segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi adalah segitiga yang memiliki 3 sisi yang sama panjang dan memiliki 3 titik sudut yang sama besar. Nah, jadi segitiga sama sisi adalah segitiga yang memiliki 3 sisi yang sama panjang dan memiliki 3 titik sudut yang sama besar. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke ciri-ciri. Jadi kita akan menyebutkan ciri-ciri dari keenam segitiga ini. Yang pertama itu segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki ini memiliki ciri mempunyai 2 sisi yang sama panjang dan memiliki 2 sudut yang sama besar. Ya, nah yang kedua itu ada segitiga siku-siku. Ciri-ciri dari segitiga siku-siku adalah memiliki sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat. Jadi ciri-ciri dari segitiga siku-siku adalah memiliki satu sudut yang berbentuk siku-siku, nih, yang besarnya 90 derajat. Nah,
selanjutnya yaitu ciri-ciri dari segitiga tumpul. Nah, ciri-ciri segitiga tumpul adalah segitiga yang memiliki salah satu sudutnya berbentuk tumpul, dan memiliki besar kurang lebih dari 90 derajat. Nah, yang keempat yaitu segitiga sembarang. Ciri-ciri dari segitiga sembarang adalah mempunyai 3 sisi yang tidak sama panjang. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu segitiga sama sisi. Ciri-ciri dari segitiga sama sisi ini adalah segitiga yang memiliki 3 sisi yang sama panjang dan memiliki 3 titik sudut yang sama besar. Yang terakhir yaitu segitiga lancip. Ciri-ciri dari segitiga lancip adalah segitiga yang ketiga sisinya itu berbentuk lancip dan besar sudutnya yaitu kurang dari 90 derajat. Nah, selanjutnya Ibu punya lagu terkait dengan pembelajaran bangun datar segitiga, terutama itu segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, dan segitiga sama sisi. Akulah segitiga yang punya kaki sama. Akulah segitiga sama kaki. Akulah segitiga yang punya siku-siku. Akulah segitiga siku-siku. Akulah segitiga yang punya sisi sama. Akulah segitiga sama sisi. Nah, jadi misalnya nanti kalian ditanyakan, kenapa dia dikatakan segitiga sama kaki? Kalian bisa jawab, karena dia memiliki dua kaki atau 2 sisi yang sama panjang. Jadi, sisinya bisa disebut dengan kaki segitiga. Nah, selanjutnya, kenapa dia dikatakan segitiga siku-siku? Nah, kalian bisa jawab, karena dia memiliki salah satu sudutnya itu berbentuk siku-siku. Nah, siku-siku ini besarnya 90 derajat. Nah, selanjutnya, kenapa dia dikatakan segitiga tumpul? Karena salah satu sudutnya berbentuk tumpul dan besar sudutnya itu lebih dari 90 derajat. Yang tadi siku-siku itu besarnya 90 derajat dan yang tumpul ini besarnya lebih dari 90 derajat. Selanjutnya yang keempat, kenapa dia bisa dikatakan segitiga sembarang? Karena dia memiliki 3 sisi yang tidak sama panjang, maka dikatakan segitiga sembarang. Nah, yang kelima itu mengapa dia dikatakan segitiga sama sisi? Kalian bisa jawab, karena dia memiliki 3 sisinya itu sama panjang, maka dia dikatakan segitiga sama sisi. Nah, yang terakhir itu kenapa dia bisa dikatakan dengan segitiga lancip? Kalian bisa jawab lagi, karena dia memiliki tiga sisi yang berbentuk lancip dan sudutnya kurang dari 90 derajat. Nah, sekarang kita akan menghitung keliling dan luas segitiga. Yang pertama itu keliling. Apa sih keliling itu? Ada yang tahu? Oke, jadi keliling itu adalah jumlah dari ruas-ruas garis pada suatu bidang atau jumlah pada sisi tepi pada suatu bidang segitiga. Nah, pada segitiga ABC, rumus kelilingnya yaitu A ditambah B ditambah C. Nah, yang kedua itu adalah luas. Ada yang tahu luas itu apa? Oke, jadi luas itu adalah mengukur bagian dalam segitiga termasuk sisi atau tepi pada sebuah bidang segitiga. Nah, ada dua rumus
luas pada segitiga. Yang pertama itu, jika segitiga itu diketahui panjang sisi alas dan tinggi, maka rumusnya adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, yang kedua itu, jika segitiga itu diketahui ketiga sisinya, rumusnya adalah akar dari S dikali S dikurang A dikali S dikurang B dikali S dikurang C. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke contoh soal. Misalnya itu pada segitiga siku-siku. Pada segitiga siku-siku, ini kurang ketengahan. Pada segitiga siku-siku, nah, mempunyai alas 12 cm, 12 cm dan tingginya 9 cm. Nah, pertanyaannya adalah tentukan luas dan keliling bangun di atas ini. Nah, jadi langsung saja kita tuliskan rumusnya. L sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, L sama dengan setengah dikali alasnya 12 dikali 9. L sama dengan jumlah dari 12 dikali 9 dibagi 2. Jadi luasnya adalah 54 cm. Ini untuk luasnya. Luasnya 54 cm. Selanjutnya kita menghitung kelilingnya. Karena menghitung keliling itu menjumlahkan semua sisinya. Misalnya di sini A, B, dan C. Maka sisi miring C ini belum diketahui. Kita cari dulu dengan menggunakan rumus Pitagoras. Rumusnya C sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C kuadrat ini ya. C kuadrat sama dengan A-nya 9 kuadrat ditambah B-nya 12 kuadrat. C kuadrat sama dengan 9 kuadrat itu 9 dikali 9 yaitu 81 ditambah 12 kuadrat itu 144. Nah, C kuadrat sama dengan 225, maka C-nya sama dengan akar dari 225, C sama dengan 15 cm. Nah, ini C-nya sudah diketahui 15 cm. Lanjut kita mencari kelilingnya. Kita tuliskan rumus kelilingnya A ditambah B ditambah C. A-nya itu tadi 9, jadi turunkan. K sama dengan 9 cm ditambah B-nya 12 cm ditambah C-nya yang sudah diketahui 15 cm. Nah, jadi K-nya sama dengan 36 cm. Nah, jadi luas dan kelilingnya adalah 54 cm dan 36 cm. Ini untuk rumus jika diketahui panjang sisi alas dan tinggi dengan menggunakan rumus setengah kali alas dikali tinggi. Nah, yang selanjutnya itu atau yang kedua itu, jika segitiga itu diketahui ketiga panjang sisinya, maka menggunakan rumus L sama dengan akar dari S dikali S dikurang A dikali S dikurang B dikali S dikurang C. Nah, misalnya, langsung saja ke contoh soalnya. Tentukan keliling dan luas segitiga yang mempunyai panjang sisi berturut-turut 6 cm, 8 cm, dan 10 cm. Nah, berarti di sini 6 cm, 8 cm, dan 10 cm. Langsung saja kita mencari keliling. Tadi rumus keliling adalah A ditambah B ditambah C. Anggap saja ini sisi A, sisi B, dan sisi C. Jadi, K sama dengan 6 cm ditambah 8 cm ditambah 10 cm. K-nya sama dengan 24 cm. Nah, ini K-nya berarti keliling segitiga ini adalah 24 cm.
Nah, selanjutnya kita mencari luas dengan menggunakan rumus L sama dengan akar dari S dikali S dikurang A dikali S dikurang B dikali S dikurang C. Nah, karena S-nya belum diketahui, kita cari S-nya dulu dengan rumus S sama dengan setengah dikali A ditambah B ditambah C. Nah, S-nya sama dengan setengah dikali A ditambah B ditambah C tadi 24. Jadi S-nya sama dengan 24 dibagi 2 itu 12 cm. Nah, ini untuk S-nya. Nah, sehingga kita bisa mencari luasnya dengan rumus yang tadi, rumus di atas, kita turunkan lagi. L sama dengan akar dari S dikali S dikurang A dikali S dikurang B dikali S dikurang C. Nah, L sama dengan, karena S-nya sudah diketahui, kita turunkan saja. Akar dari S-nya 12 dikali 12 dikurang A-nya tadi itu 6. 12 dikurang 6 dikali 12 dikurang 8 dikali 12 dikurang 10. Nah, maka L sama dengan L-nya sama dengan akar dari 12 dikali 12 dikurang 6 itu 6 dikali 12 dikurang 8 itu 4 dikali 12 dikurang 10 itu 2. Nah, L-nya sama dengan akar dari jumlah dari perkalian ini yaitu 576. Maka L-nya akar dari 576 yaitu 24 cm kuadrat. Karena ini luas jadi cm kuadrat. Maka luas dan keliling pada segitiga ini adalah 24 cm dan 24 cm. Kelilingnya 24 dan luasnya 24 cm. Nah, karena waktu sudah habis, Ibu rasa Ibu cukupkan saja pembelajaran hari ini, akan dilanjutkan minggu depan atau minggu selanjutnya. Nah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.